بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا بالأمس ما زلنا في الدرس 19 ولم ننتهي من الحوار، أليس كذلك؟ بلى. واليوم إن شاء الله سنستمر في قراءة الحوار. مستمع، نعم، يسر الله أمركم. بالأمس وصلنا إلى هذه الصفحة، أليس كذلك؟ الصفحة الثانية من الحوار. قرأنا إلى هذه الصفحة: من خلق الشمس يا عبد الله خلقها الله، أليس كذلك؟ بلى. بلى. واليوم هذه الليلة إن شاء الله سنستمر إلى الصفحة بعدها. نفتح هذه الصفحة بعدها، الصفحة الثالثة من الحوار. عرفنا أن الحوار في هذا الدرس 4 صفحات، 4 halaman، وقرأنا صفحتين، الصفحة الأولى والصفحة الثانية، وهذه الليلة إن شاء الله سنقرأ الصفحة الثالثة. هل فتحتن؟ احنا جيد. نقرأ أمهات كعادتنا، أنا أقرأ وأنتن تكررن. كررنا بعد. هناك الحوار كما سبق. ما معنى كما سبق؟ sebagaimana yang terdahulu yang sudah نعم، lewat. sebagaimana yang lalu. كما سبق، هنا الحوار بين المدرس والطلاب. نقرأ أمهات كررنا بعدي. ومن خلق القمر يا عبد الرحمن؟ ومن خلق القمر يا عبد الرحمن. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Dan siapa yang telah menciptakan bulan, wahai Abdurrahman? جيد. من خلق القمر، خلق فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله. ثم القمر مفعول به منصوب، أليس كذلك؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة. ثم يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، tidak mempunyai kedudukan i'rab. Setiap huruf tidak mempunyai kedudukan i'rab, atau istilahnya la mahalla lahu min al-i'rab. ثم كلمة عبد هنا منادى، أليس كذلك؟ لا. لكن لماذا هو منصوب وليس مبنيا على الضم؟ لماذا لا نقول يا عبد الرحمن أو بالحركة الأخرى؟ لماذا هنا منصوب يا عبد؟ إضافة يا أستاذ. لأنه منادى مضاف. قلنا في السابق أن المنادى إذا كان مفردا ومعرفة فمبني على الضم، وإذا كان المنادى مضافا فهو منصوب، أليس كذلك؟ لا. إذا كان المنادى مضافا
fahuwa mansub. Kalau munada itu mudhaf, kalau munada itu juga sebagai mudhaf, maka harus mansub. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, seperti munada yang nakiroh, seperti munada yang nakiroh juga harus masuk. yang khairu Nakiroh ghairu maqsudah, yang betul-betul nakiroh itu ya. Nah, tapi kalau munada itu mufrad, hanya satu kata saja, bukan mudhaf, bukan syubhul mudhaf, dan dia ma'rifah, maka dia mabniun 'ala dhamm. Ya Muhammadu mabniun 'ala dhammi. Ya Muhammadu, ya Sulaimanu, ya Khalidu, ya Ustadzu, ya Talibu, ya Waladu. Ini kan gitu ya, Bu ya. Ya rajulu. Baik. Di sini mansub karena sebagai mudhaf. Insyaallah enggak bingung ya. Ar-Rahman itu ismullah. Ism min asma'illah. Ism majrur wa alamat jarhi kasrah. Thumma qala Abdurrahman, yang ditanya tadi ya Abdurrahman, yang ditanya Abdurrahman. Qala Abdurrahman khalaqahu Allah. Khalaqahullahu. Baik. Khalaqahu Allah. Khalaqahu itu dhamir muttasil. Dalam keadaan apa? Mabni pasti, tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa atau jar atau nasab? mansub Fi mahalli nasbin. Ahsantunna. Fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Fi mahalli nasbin. Limadha? Kenapa dalam keadaan nasab? di anahu maf'ulun bihi maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ Dhamir ini kembali ke mana? Kembalinya ke al-qamar. Tentunya. Oh, afwan. Saya lupa. Malam. Ya, kemarin itu saya lupa. Saya baru keinget ada yang pengen mustami'ah di kelas kita. Tapi saya nggak bagi link. Ini baru ingat hari ini. Dari kelas mana, Ustaz? Dari kelas nggak resmi. Oh, gitu. Memang boleh, Ustaz? Jadi beberapa ya angkatan ibu-ibu sekalian sebenarnya itu ada yang kubaro, ada yang enggak juga. Ada yang kalau yang kubaro itu pengen ada kelas tambahan gitulah, yang belajarnya enggak cuma sepekan sekali gitu biar lebih paham gitu. Terus ada juga yang enggak kubaro, cuma ikut-ikutan. Intip karaknya. Harusnya kemarin saya lupa. Ya, biarin. Berarti memang udah. Nggak tahu, saya gampang lupa. Baik, khalaqahu Allahu itu tadi ghaib tadi kembali ke mana Ibu sekalian? Al-qamar. Al-qamara, ahsantunna. Al-qamara Ibu ya. Al-qamara tadi jadi dijadikan dhamir. Nastamir ummahat. Qala al-mudarris, "Wa man khalaqa an-nujuma ya Ahmad?" Wa man khalaqa an-nujuma ya Ahmad. Wa man khalaqa an-nujuma. Ma ma'na an-nujum? Bintang-bintang. جيد. كلمة نجوم مفرد أو مثنى؟ جمع. ما مفرده؟ نجم. أحسنتن. النجم جمعه نجوم. ثم قال أحمد. Yang di sana yang ditanya Ahmad. Oh ya, di sini ya Ahmadu. Ya Ahmadu di sana kenapa dhamma? Ini mabniun 'ala dhamm karena munada mufrad. Begitu Ibu ya? Iya, Munada mufrad di situ maksudnya bukan mudhaf dan bukan syubhul mudhaf. Hanya satu kata saja. Begitu Ibu ya? Hanya satu kata saja, maka mabniun 'ala dhamm dan dia ma'rifah, nama orang. Ismul 'alam ma'rifah. ثم نستمر. قال أحمد خلقها الله.
Khalaqahallahu. Di sana ibu-ibu sekalian, ha ghaibah yang ada di sana. Ya kan ibu ya? Iya. Haul ghaibah. Haul ghaibah ini juga sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Tapi haul ghaibah ini kembali ke mana? An-nujuma. An-nujuma itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Jamak. Mudzakkar. Tapi kenapa Ghairu dhamirnya aqil. ha? Karena an-nujuma itu jamak ghairu aqil, maka kita perlakukan seperti mufrad muannas. Ahsantum. Muannas. Insyaallah enggak bingung ya, Nastamir. Qala Yaqub, ya ustadz. Ya ustadu. Taib, ibu-ibu sekalian, ini kalau misalkan di bahasa Arab itu kalau mengambil memanggil, kalau memanggil nama orang itu seperti itu ya. Jadi lebih tegas dan tidak ada cengkoknya mendayunya gitu. Kalau orang kita kan kadang kalau manggil itu Ustaz, gitu kan ya? Gimana biasanya? Ya Ustaz. Jadi lebih tegas seperti itu. Ya Ustaz. Gitu ya Bapak ya? Dan di sini juga contoh dari munada mufrad. Makanya di sana kita baca tadi ya Ustazu mabniun 'ala dhamm. Nastamir. 'Indi su'alun laysat lahu 'ilaqatun bid-dars. Indi su'alun laysat lahu ilaqatun bid-darsi. مرة أخرى. عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. Indi su'alun laysat. Ya ustazu, indi su'alun laysat lahu ilaqatun bid-darsi. جيد. ما معنى عندي سؤال؟ ما معنى عندي سؤال؟ Saya mempunyai pertanyaan. ليست له علاقة. ما معنى علاقة؟ Apa sih? Apa sih nggak tahu? Berhubungan dengan. نعم. علاقة. علاقة. Oh iya. ليست له علاقة بالدرس. Seperti biasanya ibu-ibu kalau bertanya kan di akhir pelajaran, mau tanya, tapi ini nggak ada hubungannya sama pelajaran. Gitu ya Bu ya? Iya, Sering. ada yang merasa. Nggak apa-apa, ya mudah-mudahan berfaedah untuk semuanya. Amin. طيب ya Ustaz, عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. Mungkin bisa nanti kalau mau bertanya seperti ini kan? Iya, boleh. Ya Ustaz, ini soal. Bisa dipraktekkan ya? Tinggal copy paste ya. Ilaqatun bid-dars. نعم. نسخ ولصق. طيب ثم قال المدرس ما هو؟ Apa itu? مرة أخرى ما هو؟ Mahu. نعم ما هو. ثم قال يعقوب قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس. Qara'tu fi kitabin annan najma ab'adu min asy-syams. مرة أخرى. قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس. Qara'tu fi kitabin anna nujuma ab'ada min syamsi. أبعد من الشمس. طيب قرأت في كتاب. ما معنى قرأت في كتاب؟ Saya telah membaca di buku. طيب أمهات, di sini kata kitab di sini mudzakkar afan. Nakira atau ma'rifah? Nakiro. Naam, nakira. Di sini sepertinya Yaqub sengaja menyamarkan nama bukunya gitu ya. Makanya dia mengatakan qara'tu fi kitabin, saya membaca di suatu buku gitu ya. Tadi dia tidak menyebutkan secara ma'rifah gitu ya Bu ya. Iya Ustaz.
طيب. أن النجوم أبعد من الشمس. ما معنى؟ bahwa bahwa bintang-bintang itu lebih jauh lebih jauh daripada matahari. Ahsantunna. Ab'adu minasyamsi. Ab'adu. Jangan dibaca ab'adi, tapi ab'adu. Karena dia nggak mungkin kasrah. Dia mamnu' minas sarf. Ab'adu minasyamsi. Thumma qala Ya'qub, as-su'al asahihun hadha? Sahihun hadza. Asahihun hadha? Apakah benar Naam. Apakah benar Apakah ini benar? Naam. benar? Apakah ini benar? Baik. Insyaallah tidak bingung ya. insyaallah. Baik. Tadi saya sengaja tidak membahas laisat. Kenapa kok laisat bukan laisa? Tapi insyaallah nggak bingung ya. Karena di sana ismu laisa dan khabaru laisanya dibalik ya Ibu sekalian. Ismu laisanya itu ilaqah sebenarnya. Ismu laisanya ilaqah itu muannas. Kemudian lahu itu khabaru laisa. Makanya di sana laisat. Gitu ya Bu ya. Laisat. Ya, kalau nujum itu kan ya. Bagaimana? Ya, kalau diurutin laisat ilaqatun lahu gitu Ustaz ya. Jadi kalau normalnya, tapi di sini laisat lahu ilaqah. Kenapa begitu Ustaz ya? Dibalik-balik gitu. Ya, enggak apa-apa. Boleh-boleh aja ya. Boleh, enggak masalah. Seperti mubtada khabar itu kan sebenarnya juga boleh dibalik juga, tapi dengan ketentuan kan, Om? Dengan ketentuan. Coba kalau misalnya khabarnya berupa syibhul jumlah, itu boleh dibalik dan kalau khabarnya nakir, kalau mubtada itu nakiro, kalau mubtadanya nakiro, malah justru wajib dibalik. Tapi nanti insya Allah pada saatnya akan kita pelajari. Santai aja. طيب نستمر. قال المدرس نعم هذا صحيح. Nah, Hadza sahih. نعم هذا صحيح. مما خلق الله الإنسان يا عثمان. mimma Sana ya Utsman. ya Usman. مرة أخرى مما خلق الله الإنسان يا عثمان. Mimma Khalaqallahu insana ya Utsman. Mimma ini sebenarnya satu kata atau dua kata? Dua kata. Naam, di sana aslinya ada huruf jar dan ism istifham ya atau ya? gitu harusnya. Aslinya ada min di sana. Kemudian ma yang merupakan ma al-istifhamiyah. Alifnya boleh dihapus karena didahului huruf jar, ya kan Ibu ya? Nah, jadi mimma seperti amma. Di sana min kemudian nunnya itu diidghamkan ke huruf mim setelahnya. Nun sukun diidghamkan ke huruf mim setelahnya. Diidghamkan, jadi bahkan di sini idghamnya bukan hanya secara lafaz tapi secara tulisan juga, ya kan Ibu ya? Jadi mimma seperti amma. Baik. Khalaqallahu al-insana ya Utsman. Insyaallah tidak bingung ya di sini. Nastamir umahat. Qala Utsman, khalaqallahu al-insana min tin. Khalaqallahu al-insana min tin. طيب ما معنى خلق الله الإنسان من طين؟ Allah yang menciptakan manusia dari Tanah. Baik, tin kemarin maknanya apa Ibu sekalian? tanah yang bercampur dengan air. At-turabul mukhtalitu bil ma'. At-turabul mukhtalitu bil ma'. Mungkin kalau di bahasa kita ya cocoknya tanah liat gitu. طيب نستمر. قال المدرس أحسنت يا عثمان.
Ahsanta ya Usman. جيد. أحسنت يا عثمان. أحسن يحسن. أحسنت. Ini tidak butuh maf'ulun bihi. Ini fi'lun sebenarnya. Ahsana itu sebenarnya fi'lun Ibu sekalian. Fi'lun thulathi mazid biharfin. Nanti pada saatnya insyaallah. Ya Uthmanu ini juga munada mufrad. Nastamir. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin. Wa mimma khalaqallahu Ya Aba Bakr. Ya Aba Bakrin. مرة أخرى ومما خلق الله الجن يا أبا بكر. ومما خلق الله ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى الجان؟ jin. أي نعم الجن. الجان para jin. أي نعم ya gitu. Aljana. Ya Aba Bakrin, di sana kenapa kok Aba bukan Abu atau Abi? Mudhaf. Kan mudhaf. Karena munada mudhaf, ya kan Ibu ya? Bukan. Kalau kita bilang munada gitu saja nggak bisa. Karena munada itu ada yang mabniun ala dhamm. Kalau kita bilang mudhaf gitu saja juga kurang lengkap. Karena harus ada dua-duanya. Untuk mansub itu karena munada dan mudhaf, ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Jayid. Iya. Berikutnya qala Abu Bakar khalaqallahu al-janna min narin. Khalaqallahu al-janna min narin. Mimma khalaqallahu al-janna ya ummahat. Allah yang menciptakan jin dari api. Khalaqallahu al-janna min nar. An-nar itu sebenarnya api, kemudian juga nama neraka, salah satu nama neraka itu juga nar. Nastamir ummahat. Qala al-mudarris kaifa 'arafta dhalika ya Aba Bakr? Kaifa ya Aba Bakr. ما معنى كيف عرفت ذلك يا أبا بكر؟ Gimana kau tahu? Bagaimana kau mengenal mengenal Abu Bakar gitu? Gimana? Bagaimana kamu tahu? Gimana kau mengetahui seperti itu, wahai Abu Bakar? Bagaimana engkau tahu hal itu? Baik, arafa ya'rifu itu memang bisa bermakna mengenal, tapi bisa juga bermakna mengetahui. Jadi kita lihat konteksnya. Kalau di sini kan mengenal nggak pas. Ini kenalan sama siapa kan namanya? Iya, kenalan deh. Sama jin gitu ya. Ya Allah. Ya siapa tahu jinnya bisa nurunin harga BBM. Balik maning. Pertalite, jin Pertalite. Ya, ntar dibuka triknya sama masalah merah. Oke, fa'araf. Jadi arafa di sini maknanya bukan mengenal ya, tapi mengetahui. Iya. Jadi kalau misalkan kaifa alimta itu boleh. Kaifa alimta dzalik atau kaifa arafta dzalik enggak masalah. ثم نستمر. قال أبو بكر عرفت ذلك من القرآن الكريم. عرفت ذلك من القرآن الكريم. Kalau yang di sini arafta atau arafti? Araftu Ibu ya, karena ini cara Abu Bakar sendiri. Araftu dzalika min al-Qur'an al-Karim. Apa makna? Saya mengakui hal itu dari Al-Quran. Saya telah mengetahui ini dari Al-Quran Karim. جيد. افتح الله عليكن. عرفت ذلك من القرآن الكريم. طيب أسألكن أمهات عرفت ذلك من القرآن الكريم ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah.
Berarti di sana araf hanya fi'lun, kemudian fa'ilnya mana? Tuh, fa'ilnya Ah, tuh ta'u, ta'u, ta'ul mutakallim. ta'ul mutakallim. Ahsantunna. Ta'ul mutakallim. Kemudian maf'ulun bihinya mana? Dalika. Dzalika. Ahsantunna. Dzalika itu ism isyarah mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin Nasbin. maf'ulun bihi. Gitu kan ya, Bu ya? Ya. Minal Qur'ani itu jar majrur, kemudian al-karim itu sebagai apa? Na'atun. Ahsantunna. Na'atun. طيب نستمر. فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala Allah. قال لله. Iblis قال لله. جيد. مرة أخرى. Nampaknya. طيب نستمر. فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. جيد. فجاء في سورة الأعراف. ما معنى هذه الجملة؟ Apa telah datang surat di surat Al-A'raf. Ja'a fi surat al-A'raf. Jadi maksudnya di sana telah disebutkan Ada gitu. di surat Kalau Al-A'raf. jadi kalau ja'a fi al-hadis atau ja'a fil Quran, ja'a fi surah kadza, itu maksudnya telah disebutkan gitu ya. disampaikan gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi telah datang itu maksudnya penjelasannya gitu ya. Jadi baik. Faja'a fi suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf, anna iblis qala lillah, apa makna? Sesungguhnya bahwasanya gitu tadi. Bahwa sesungguhnya gitu. Apa? Iblis telah berkata gitu saat. Iya benar kan ya? Iblis bahwasanya iblis berkata kepada Allah, gitu kan ya, Bu ya? Oh iya, Ustaz. Berarti yang bilang siapa? Man qal? Iblis. Qala liman? Qala lillahi. طيب. قال لله. ماذا قال إبليس؟ جررنا بعدي. قال أنا خير منه. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ما معنى هذه الآية؟ Berkata, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah, ya, sip. Qala, maksudnya di sini qala iblis. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Minhu, ini hu siapa? Manusia. Si insan. Adam kali. Na'am. Abuna Adam. Ya kan Ibu ya? Ketika dulu iblis diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, di hadapan Nabi Adam, iblis berkata ini, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar. Kau telah menciptakanku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakannya dari Adam dari tanah. Dan memang normalnya nampaknya secara kasat mata namanya api itu lebih kuat daripada tanah, gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Tapi kedudukan seorang hamba itu bukan dilihat dari hal itu. Kedudukan seorang hamba itu bukan dilihat dari hal itu.
Tapi dari apanya? Ketakwaannya. Na'am. Bagaimana Allah bersabda? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian di ayat yang lain, Allah juga bersabda, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan pada atau mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan juga berilmu beberapa derajat dibanding orang-orang yang lain. Nah, dan di sana di antara alasan kenapa Nabi Adam itu lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, karena kita juga membaca ceritanya bahwasanya Allah mengajarkan ilmu, mengajarkan nama-nama semua benda yang ada, ya kan Ibu? Iya. Yang mana para malaikat dan jin itu tidak mengetahuinya. Itu keutamaan ilmu. Iya. Baik. Dan di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari kisah ini, di antara sifat jin dan iblis adalah sombong. Dan bentuk kesombongan itu membanggakan dirinya sendiri dan menganggap rendah orang lain. Dan kita juga mengambil kesimpulan bahwasanya kesombongan itu bukan malah mengangkat derajat kita, tapi justru malah menjerumuskan kita. Gitu kan Ibu? Merendahkan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. نستمر بعد قليل. قال المدرس أحسنت يا أبا بكر. Ahsanta ya Aba Bakrin. Ahsanta, kemudian ya Aba Bakrin, ini munada mudhaf ada. Kemudian kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallah. Ma makna? Berapa langit yang Allah ciptakan? Berapa langit yang Allah ciptakan, gitu ya. Baik, kita sudah pernah mempelajari kam kan Ibu ya? Ya, Sudah. Kam. Di sana setelah kam yang merupakan istifham itu selalu tamyiz, mansub, ya kan Ibu ya? Mansub karena sebagai tamyiz. Makanya di sana kam samaan. Ini baru satu jenis kam yang kita pelajari. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan mempelajari satu jenis kam yang lain. Jadi ada kam istifhamiyah yang merupakan pertanyaan, ada kam khobariyah yang merupakan ungkapan betapa banyak. Gitu. Jadi takjub terhadap atau pengkabaran lah, betapa banyak. Kalau kam khobariyah, kam yang mengkabarkan tentang betapa banyak itu, setelahnya enggak mansub Ibu sekalian, tapi setelahnya malah selalu majrur. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Kalau kam yang merupakan pertanyaan setelahnya mansub. Kalau kam yang pengkabaran betapa banyak itu selalu setelahnya majrur. Gitu ya? Iya. Baik. Kalau Ibu membaca Al-Qur'an misalkan kam min fi'atin. Itu berarti menunjukkan betapa banyak golongan orang. Terus kemudian kam min shaimin di dalam hadis, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Baik, nastamir. Qala Abdullah, khalaqallahu sab'a samawatin. Ahsantuna. Ma makna khalaqallahu sab'a samawatin? Allah menciptakan 7 langit. Allah yang menciptakan 7 langit. Ummahat sekalian, di sana kata samawatin ini majrur atau mansub? 7 mansub. 7 langit. Majrur. Terputus ya suaranya. Oh, mansub. Majrur atau mansub? Mansub Ustadz, kan itu ya. Mansub atau majrur? Mansub. Majrur atau mansub?
Mansub. Mansub atau majrur? Mansub. Yang betul Mansub. majrur. Mansub. Majrur ya? Mudaf ilaih ya. Ya, Mudhaf mudhaf ilaih. dan mudhafun ilaih. Ibu, saya ingat tentang bilangan satuan Ibu sekalian. Ya Bilangan Allah, satuan. 3 sampai 10 ya. Iya, 3 sampai 10 kan rangkaiannya idhofah kan Ibu ya? Iya. Yang Ibu-ibu mansub yang sekalian. 11. Ibu-ibu sekalian terlalu sering mentakwilkan, jadi nggak melihat zahirnya di sana kan. Ini sudah jelas-jelas kasrota ini kan. Masih khawatir ditipu sama saya. Iya betul, terlalu curiga kita. Maaf ya Pak Terlalu curiga. Parto. Ya sekali-kali lah percaya sama saya. Taib. Khalaqallahu sab'a samawatin sab'a itu mudhaf. Dia maf'ulun bihi wa huwa mudhaf ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Samawatin mudhafun ilaihi majrur. Majrur kan Ibu? Mudhafun ilaih pasti majrur. Iya. Majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Itu alamat asli kan ya? Memang tanda asli kasrah, majrur. Gitu ya Bapak ya? Kalau ada Gimana? tambahan Apa? kan ada juga tuh khalaqallahu sab'a samawatin tibaqo gitu. Tibaqonya berarti Tibaqo itu hal. Kita belum belajar hal. sama kayak hal ya artinya ya. Hal itu jadi kondisinya itu. Kondisi penciptaannya itu seperti apa? Jadi tibaqo jadi bertumpuk-tumpuk gitu. Bersab-sab. Tibaqo. Jadi gimana Ustaz? Maksud Ustaz? Kadang terputus-putus, kadang delay ya. Ibu gimana yang lain? Enggak sih, jelas. Lancar alhamdulillah. Jelas. Jelas, alhamdulillah. Insyaallah Saya agak delay. Ulang lagi Ustaz. Khalaqallahu sab'a samawat. Khalaqa itu fi'lun. Ya kan namanya? Fi'lun madhin. Kemudian lafzul jalalah Allah itu lafzul jalalah fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Iya. Kemudian sab'a itu maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbi fathah wa huwa mudhaf. Ya tuh ya. Iya. Kemudian samawatin mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasrah. Jadi ini kaidah yang bilangan atau al-adad al-mufradah, bilangan satuan Ibu sekalian, bilangan 3 sampai 10. Hilang suaranya Ustaz. Hilang Om. Sallallahu marana. Ibu-ibu yang lain hilang tidak? Baru kedengaran lagi. Baru kedengaran. Jelas Ustaz Wadi. Saya sendiri. Baik, sallallahu marana. Jadi tadi penjelasan Ustaz nggak kedengeran. Sallallahu marana. Tapi kalau yang jago-jago ngilanginnya itu keren kan Om? Kayak pesulap merah. Tapi yang lebih jago lagi pesulap coklat tuh katanya. Emang ada? Iya, pesulap coklat. Yang penjual Polisi. pesulap coklat kan kayak penjual sampo. Sampo lagi. Ngilangin kasus. Ustadz ini ya gitu tahu. Inspirasi pesulap. Baik. Di sana khalaqa itu fi'lun, kemudian lafzul jalalah fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Sab'a itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf. Kemudian samawatin mudhafun ilaihi majrur. Ahmad. Ahmad belum bobo Ahmad. Barusan deketin kakaknya, canda nggak sengaja, agak sakit dikit nangis. Udah ngantuk gitu.
Nah, anak-anak begitu Ustaz. Nanti lama-lama nangis. Biasanya yang kecil yang nangis. Malu. Cep 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 cep. Baik. Jadi sab'a itu mudhaf ya. Jadi maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, kemudian samawatin mudhafun ilaih majrur. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasrah. Dan ini seperti kaidah adat, kaidah bilangan al-mufradah dari 3 sampai 10 itu rangkaiannya adalah rangkaian idhofah. Gitu ya, Bu? Idhofah. Ya. Gimana Bu Asroha? Dan tadi Ustaz ngasih pilihan kan ya tadi. Pilihan apa, Om? Oh, yang tadi apa sih majrur apa? Tadi kan tadi tanya, tadi ngetes tadi. Yang pertama tadi saya ngetes. Ini samawatin, ini majrur atau mansub gitu kan, Om ya? Oh, yang itu saya nyambungnya yang depan Ustaz, yang sab'anya. Oh, kalau sab'anya ya itu mansub. Mansub. Kalau samawatin itu majrur, gitu ya, Bu ya? Iya. Nastamir Ummahat. Qala al-mudarris. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya 'Abdar Rahman. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya 'Abdar Rahman. Baik. Wa fi kam yawmin ma makna? Dan dalam berapa hari gitu kali ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Baik. Wa fi kam yaumin. Oh, ini kamnya ini bukannya juga pertanyaan Ibu sekalian? Iya sih. Tapi kok setelahnya majrur? Ada fi-nya kali. Kalau kam al-istifhamiyah, kam yang merupakan pertanyaan, diawali huruf jar, ada misalkan fi atau bi atau ila atau li, itu maka tamyiznya setelah kam itu boleh kita baca mansub, boleh kita baca majrur. Fi kam yauman boleh berarti. Boleh. Kalau kita bertanya misalkan fi kam yauman atau fi kam yaumin, boleh. Bikam rialan, bikam rialin, boleh. Gitu ya. Karena huruf jar tadi ya. Kalau misalkan mansub ya tetap seperti sebelumnya itu sebagai tamyiz mansub. Kalau majrur maka kita i'rab yang lebih mudahnya itu sebagai mudhafun ilaih, majrur. Kamnya sebagai mudhaf, kemudian yauminnya mudhafun ilaih. Gitu ya. Itu yang paling mudah. Ada juga mazhab yang lain mengatakan di sana ada min muqaddarah, min yang sebenarnya ada tapi tidak disebutkan, tapi ribet. Yang penting dalam penting langsung aja langsung mudhaf dan mudhafun ilaih. Gitu ya. Baik. Bingung Ibu sekalian? Enggak kamu ya? Ayo. Fi kam yaumin khalaqallahu as-samawat. Di sini kata samawat di sini majrur atau mansub? Mansub. Mansub Ustaz. Mansub atau majrur? Mansub. Majrur atau mansub? Mansub. Ini sudah benar-benar yakin ya? Sudah betul-betul yakin ya? Ustaz. Hakul yakin so tahu. Tadi juga yakin banget tadi kayaknya. Ya, tadi terlalu pintar Ustaz. Jadinya blow on. Baik, ini as-samawat di sini mansub. Betul sekali, ini mansub wa alamatu nasbihi kasrah. Ya kan Ibu ya? Iya. Niyabatan 'anil fathah. Sebagai pengganti atau mewakili fathah. Begitu kan Ibu ya? Biasa. Ini baru masuk. Jadi tanda jar dan tanda nasab dari jamak muannats salim itu sama kasrah. Begitu ya? Wal arda itu
ma'tuf. Jadi wal ardo, kata setelah waw itu kan saya pernah mengatakan setelah waw itu sama seperti sebelum waw, ya atau ya? Ya. Hmm. Jadi di sana kok fathah. Karena yang diikuti itu bukan harokatnya tapi kondisi i'rabnya gitu ya. Ya. Yang diikuti itu bukan harokatnya tapi kondisi i'rabnya. Jadi samawat itu tadi mansub, maka al ardo juga mansub juga dengan tanda yang berbeda. Gitu ya? Wadih Ya. Muhammad? Wadih. Nastamir di sana juga ya abda itu juga munada mudhaf. Makanya mansub. نستمر قال عبد الرحمن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام. Mana ada jumlah? Allah Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari sama. 6 hari ya, fi 6 ayamin. Insya Allah nggak bingung ya di sini. Di sini juga samawat sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi kasrah. Nastamir. Qala al-mudarris, hadha sahih. هذا صحيح. صحيح. نعم. قال الله تعالى في كثير من الآيات قال الله تعالى في كثير من الآيات. نعم. ما معنى قال الله تعالى في كثير من الآيات؟ Allah Ta'ala berkata di banyak ayat. Di banyak ayat. Terus kemudian kata ayat di sini Ibu sekalian ini Tanda. jamak atau mufrad atau mutsanna? Jamak ya. Ahsantunna, ini jamak muannats salim Ibu sekalian, jamak muannats salim. Kalau mufrad kan ayatun, kan gitu ya? Iya, Ustaz. Jamak muannats salim. Di sana majrur karena ada min sebelumnya, minal ayati majrur wa alamatul jarri kasrah. Thumma innahu khalaqa sab'a samawatin. Innahu khalaqa sab'a samawatin. Ma ma'na innahu khalaqa sab'a samawatin? Sesungguhnya Allah menciptakan Sesungguhnya 7 Dia langit. telah menciptakan 7 langit. Innahu, hu-nya itu kembali ke mana? Allah. Wah, hasantunna. Lafzul jalalah Allah. Sab'a samawatin ini rangkaiannya mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi samawatin mudhafun ilaih majrur gitu ya. Iya. Enggak ada yang bilang mudhafun ilaih mansub lagi kan ya. Nastamir. Faqala fi surati at-talaq. Faqala fi surati at-talaq. فقال في سورة الطلاق قال الله maksudnya قال الله في سورة الطلاق. طيب ماذا قال الله؟ الله الذي خلق 7 سماوات. الله الذي خلق 7 سماوات. ما معنى الله الذي خلق 7 سماوات؟ Allah yang telah menciptakan 7 langit. أحسنتن. وكذلك قال في كثير من الآيات. وكذلك قال في كثير من الآيات. كذلك ما معنى كذلك؟ demikian juga. demikian juga. جيد. إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Allah telah berkata dalam banyak ayat. Innahu khalaqas samawati wal arda fi 6 Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari ya. 6 hari masa. 6 hari. طيب فقال في سورة الحديد. فقال في سورة الحديد. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام.
Huwallazi khalaqas khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. ما معنى Dia yang menciptakan langit dan bumi Dia dalam dikatakan dalam surat Al-Hadid, dia yang dialah menciptakan Allah yang menciptakan langit dan langit bumi dan dalam bumi dalam 6 hari. as-samawat di sini juga mansub مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة لأنه جمع المؤنث السالم ثم في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل fi Hadhil laqti annal Ronnal jaros kharajal mudarrisu minal fasl. Korojal mudarrisu minal fasl. jadi ini Oh, bukan udah termasuk selesai. perkataan al-mudarris atau at-tullab, tapi ini menceritakan kondisi yang terjadi gitu kan namanya. Fi hadhil lahzah. Ma makna fi hadhil lahzah? Lahzah sebentar ya Ustaz. Nggak tahu Ustaz. Lahzah itu sebenarnya itu bukan bermakna sebentar sebenarnya. Lahzah itu sebenarnya bermakna penggalan waktu yang sedikit gitu ya. Nah, lahzah itu bermakna penggalan waktu yang sedikit. Jadi fi hadhil lahzah itu maksudnya apa? Pada saat ini, gitu ya. Pada saat ini Ronnal Mungkin jarus. bersamaan dengan itu gitu kali ya. Ya gitulah. Iya. Ronnal jarusu, ronnal jarus. Apa makna ronnal jarus? Bel Bel berbunyi. bel berdering berbunyi. Naam. Wa kharajal mudarrisu minal fasli. Dan guru keluar dari kelas. Keluar dari kelas. Baik. Yes. Hal min soal Umahat, ada pertanyaan? Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan hiwar Ibu sekalian. Alhamdulillah. Panjang banget. Perjalanan panjang. Tapi seru. Paling panjang nih Ustaz. Hiwar paling panjang. Harusnya setelah ini Ibu syukuran. Nanti ngebakso bareng. Yang bayarin Bu Anita. Sulap merah. Balik lagi. Kayaknya Ustadz ngefans. Enggak. Itu gimana pandangan syariat kepada itu pesulap merah itu Ustaz? Bagaimana Om? Pandangan syariat pada pesulap merah itu. Saya nggak terlalu mengikuti Om sebenarnya. Cuma dengar-dengar aja Om. Tapi sebenarnya pesulap merah itu dia aslinya pesulap namanya. Pesulap cuman dia itu membuka trik-trik pada awalnya sebenarnya sepertinya dulu itu dia tidak terlalu menyinggung dukun-dukun seperti itu, tapi dia membuka trik-trik sulap. Tapi lama kelamaan dia membuka trik-trik yang disalahgunakan gitu ya. Trik-trik yang disalahgunakan pemain-pemain bela diri yang mengaku kuat tapi ternyata itu cuma trik saja gitu ya. Terus kemudian lama-lama nyinggung dukun dan sekarang yang paling panas kan yang terakhir dengan siapa namanya? Bang Udin ya. Bang Udin. Samsudin. Itu jadi memang dan sepertinya yang paling panas itu Om. Kalau yang sebelumnya itu juga sempat pernah panas-panas juga pesulap merah itu sebenarnya dengan pendekar padepokan bela diri itu pernah juga panas itu, tapi nggak seheboh yang terakhir kemarin itu. Tapi kalau dari pandangan syar'i sebenarnya apa yang dilakukan pesulap merah itu tidak bertentangan dengan syariat insya Allah, karena dia pertama sulap yang dia terapkan itu bukan untuk menipu, ya kan Om? Iya Ustaz. Iya. Terus kemudian dia justru malah mengedukasi masyarakat. Bahwasanya banyak praktek yang mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya itu adalah penipuan. Jadi apa ya, berpenampilan seperti ustadz, kiai, tapi sebenarnya dukun gitu ya. Yes. Kalau dulu
pimpinan pondok saya dulu, Ustaz Hasan Abdullah Sahal. Dia dulu pernah waktu kumpul dengan semua santri itu pernah bilang, kiai itu macam-macam. Ada kiai amplop, ada kiai dukun, ya, ada kiai ya ada kiai ya macam-macam lah. Ada yang betul-betul kiai beneran, kiai pondok, gitu, ya. Iya, Ustaz. Jadi macam-macam. Jadi itulah. Jadi harus istilahnya kita juga harus mencerdaskan masyarakat. Justru terkadang itu kalau kita perhatikan, ya, terkadang itu kemarin sempat ada obrolan juga dengan Ustaz. Jadi masyarakat itu ketika kita ajari, misalkan yang ngajari itu ustadz, yang ngajari ustadznya, masyarakat ini tuh syirik, ini tuh nggak benar, ini tuh menipu. Mereka tuh terkadang nggak percaya secara langsung gitu. Tapi dengan cara pesulap merah seperti itu, secara tidak langsung itu juga berdakwah. Pesulap merah itu menjelaskan ini itu nggak benar gitu, ini itu dukun, ini tuh syirik sebenarnya gitu. Dan ini tuh sebenarnya tipuan gitu, Mas. Tapi ya nggak masalah ya, kalau misalkan niatnya baik, pesulap merah ya mudah-mudahan dijaga niatnya. Dan kita juga kita tidak bisa dakwah itu kita tidak bisa klaim sendiri, Ibu sekalian. Maksud saya apa? Dakwah itu tidak bisa misalkan memperbaiki umat itu harus kita sendiri, misalkan individu masing-masing sendiri, misalkan individu Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan, enggak bisa. Demikian juga bahkan kelompok dakwah Fulan atau Alan itu enggak bisa, karena permasalahan masyarakat, permasalahan umat itu sangat kompleks, sangat beragam. Jadi untuk dakwah itu harusnya itu saling mendukung dan bekerja sama, harusnya demikian. Karena masing-masing punya dan bahkan pernah dulu saya pernah dapat cerita dari teman saya, adik kelas saya yang dulu kuliah di Madinah, dan ketika itu ada dai senior sudah sepuh yang alumni Madinah juga kemudian berkunjung ke Madinah lalu berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar di sana ketika itu. Beliau mengatakan diakui atau tidak, sebenarnya setiap ormas dan setiap kelompok dakwah itu saling menikmati hasil dakwah satu dan yang lainnya. Itu tidak dipungkiri seperti itu. Jadi meskipun dalam kenyataannya nggak ada yang bisa bersatu, tapi sebenarnya saling menikmati hasil dakwah satu dengan yang lain. Ya banyak contohnya, Ibu sekalian, banyak sekali contohnya. Seperti misalnya pada zaman dulu, misalkan di Orde Baru, dakwah itu tidak sebebas sekarang, ya kan, Ibu ya? Iya, Ustaz. Itu diakui atau tidak, itu ada jasa baiknya orang-orang pergerakan yang mau bergerak di bidang politik dan pemerintahan, ya kan, Ibu ya? Itu juga harus kita apresiasi. Itu insya Allah kalau selama mereka ikhlas itu dapat pahala dan imbalan dari Allah. Betul. Kita menikmati hasil dari usaha mereka sekarang. Terus misalkan ya Gus Dur rahimahullah. Gus Dur meskipun dengan kontroversinya, mungkin banyak orang memandang banyak kontroversi beliau, ya kan, Ibu ya? Tapi ya ada tetap sisi jasa beliau itu tetap ada di dalam dakwah. Misalkan saja lembaga pendidikan non formal itu beliau fasilitasi, dapat ijazah dari Depak, meskipun kurikulumnya betul-betul bebas, mau ngapain aja. Seperti di pondok di sini, tempat saya di sini sekarang itu mengambil program dari Depak yang bukan madrasah ibtidaiyah, bukan madrasah sanawiyah, tapi madrasah salafiyah. Ada salafiyah ula, salafiyah wusta. Itu sistem itu dapat ijazah resmi dari Depak, tapi kurikulumnya betul-betul bebas, mau diisi apapun, diajar apapun, nggak ada yang ikut campur Depak itu. Nggak ada muatan wajib dari Depak, nggak ada apa-apa, nggak ada tuntutan apa-apa.
Tapi nanti dapat Berarti ijazah. ada yang error juga dong ya Ustadz ya. Tapi kalau yang baik kan bisa sebenarnya itu dulu itu memfasilitasi pondok-pondok pesantren yang sistem pendidikannya non formal. Jadi seperti itu dan termasuk di sini kan misalkan menerapkan sistem mulazamah, dan itu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali buat di sini karena mulazamah itu nggak bisa kalau misalkan dicampur dengan kurikulum depak, kurikulum diknas itu akan kacau, rusak. Ya, sistem mulazamah ya dengan tahapan-tahapannya bersambung dari MI, dari tingkat usia SD, SMP, SMA, kemudian setelahnya nyambung terus yang dipelajari kan gitu. Terus untuk mata-mata pelajaran umum itu juga hanya seperlunya saja di usia SD, di usia SMP itu udah nggak ada umum lagi, apalagi ke atasnya. Karena sudah cukup lah yang diperlukan saja. Kalau misalkan di fikih itu kan misalkan matematika di fikih yang diperlukan itu hanya misalkan penambahan, pengurangan, pembagian, pengkalian, kemudian pecahan-pecahan, dan mungkin ada juga terkadang membutuhkan menghitung volume pada bangun ruang. Itu terkadang tapi nggak banyak. Kalau misalkan dalam faraid itu membutuhkan pecahan-pecahan. Demikian juga dalam zakat itu juga menghitung-hitung. Kemudian juga ada di awal-awal bab taharah itu menghitung air 2 kullah. Air 2 kullah itu sebenarnya volume berapa sih? Volume berapa liter kalau misalkan bentuk bejananya itu tabung, kalau bentuk bejananya kubus atau balok atau prisma, itu dihitung di sana Ibu sekalian. Jadi 2 kullah itu ukuran minimal itu kalau misalkan tabung itu ukuran minimal diameternya berapa, tingginya berapa gitu. Kalau misalkan kotak misalkan, itu ukurannya itu minimal itu berapa panjang lebarnya gitu. Kemudian kalau misalkan kita bak mandinya di pojokan gitu ya. Nah, itu maka minimalnya berapa kan gitu, 20 lah. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Ya gitu. Enggak tahu gini tadi kok ngomongin itu kenapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Taufik. Ustaz, masa bisa nanya, Ustaz? Boleh. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi, Ustaz. Ini saya masih bingung yang kam yaumin itu bisa jadi mudhof ya, Ustaz. Mungkin saya tertinggal ada kam yang bisa mudhof ke yaumin itu. Tayyib, Ibu-ibu sekalian, kam yang sudah kita pelajari adalah kam istifhamiyah, kam yang untuk pertanyaan, artinya berapa, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya. Aslinya setelah kam istifhamiyah itu aslinya mansub sebagai tamyiz, ya kan Ibu ya? Itu aslinya. Tapi kalau kam istifhamiyah, kalau kam al-istifhamiyah diawali huruf jar, kalau kam al-istifhamiyah diawali huruf jar, maka tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Oh iya. Seperti di sini. Di sini sebelum kam ada fi, ya kan Om ya? Iya. Jadi fi kam yaumin boleh, fi kam yauman juga boleh. Oh iya. Seperti dulu bikam rialan atau bikam rialin, dua-duanya boleh. Gitu ya Bu ya? Oke, ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa jazakallahu khairan katsiran. Soalun akhar? Lain boleh Ustaz. Bagaimana? Yang lain. Bagaimana? Pertanyaan lain. Tafadhali. Pertanyaan yang lain. Yang kemarin Ana tanyakan ke Ustadz itu yang poin ke-6 yang mewajibkan seseorang mandi wajib itu kan setelah melahirkan. Itu dalam berapa hari Ustadz? Apa ketika selesai nifas? Selesai nifas, Om. Atau memang Selesai nifas baru mandi. itu? Nggak bisa.
Karena kalau Nah, setelah di situ kan ada melahirkan, buka kalau juga deh, Ustaz. enam dua, dua niat. Nah, ya itu yang saya itu. Ada Karena nifas, ada mandi setelah melahirkan. mandi untuk melahirkan sendiri, mandi untuk nifas sendiri. Taib. Jadi kalau misalkan setelah melahirkan langsung mandi, kalau misalkan dalam keadaan nifas itu nggak bisa, karena mandi wajib, mandi besar yang hukumnya wajib itu adalah suatu ibadah. Sedangkan orang yang dalam keadaan haid atau nifas itu tidak boleh melaksanakan ibadah, ya atau ya? Hmm. Bahkan hukumnya haram. Kalau dalam keadaan haid atau nifas memaksakan diri melaksanakan ibadah itu haram hukumnya. Nah, kemudian sebenarnya itu faedahnya di mana? Faedahnya di mana? Di sana terkadang itu ada orang melahirkan itu tidak keluar darah nifas sama sekali. Ada kasus seperti itu. Itu tetap harus mandi karena wiladah, gitu ya. Ustaz. Jadi faedahnya di sana. Iya, memang kalau nifas tuh enggak patokannya, memang enggak patokan 40 hari sih Ustaz. Kadang ada yang 40, kadang yang 30 udah Nah, bersih. nah betul. Itu tapi kalau sampai lebih dari 40 masuk istiadah Ustaz ya? Dilihat dulu apakah itu, wah itu perinciannya agak panjang tuh. Apa kapan-kapan lah, insya Allah kita, ini masalahnya, Baik Ustaz. ini udah malam juga nih kalau Ya. bahas. Afan. Nanti, Berarti intinya ini tadi Ustaz, setelah melahirkan itu yang enggak mengalami nifas ya? naam. Karena ada 6 poin itu. Ya, nifas Atau sebelum mungkin, melahirkan kan insya Allah, kaitannya nifas atau juga. mungkin nanti saya share, kemarin sempat ada daurah sehari dari Syekh Labib dan diterjemahkan. Ada muterjemnya, ada penerjemahnya. Mungkin ibu-ibu bisa menyimaknya, itu daurah khusus pembahasan haid dan nifas dan istihadah, darah wanita. Gitu ya. Baik Ustaz. Insya Allah Baik, saya Ustaz. share nanti. Barakallahu fiik. Karena kalau dibahas itu akan panjang itu, agak ribet. Jadi termasuk apa ya? Bahkan para ulama ini mengatakan pembahasan darah wanita itu termasuk salah satu pembahasan fikih yang paling rumit. Gitu. Jadi selain ada faraid, ada masul kufain dan tayamum, itu termasuk di sini pembahasan darah wanita itu termasuk agak rumit pembahasannya. Jadi nggak bisa jawab secara singkat itu nanti malah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk belajar. Baik, ini nampaknya udah malam ya. Iya, Ustaz. Baik, mungkin kita lanjutkan pekan depan saja, bagaimana ibu sekalian? Iya Ustaz, ya betul Ustaz. Kalau dilanjutkan nanti berarti bisa besok sampai libur subuh. ya Ustaz? Oh iya. Ya. Besok hari Senin, ibu-ibu kalau hari Senin susah Om ya untuk belajar Om? Saya Cuma kalau 2 orang ya Ustaz. sampai rumah saya jam 7 Ustaz. Belum apa-apain udah. Itu nggak apa-apa kalau pada mau masuk, nanti saya nyimak aja di ininya, di rekamannya. Nah, sebenarnya nggak masalah hadirah, tapi mustami'ah juga nggak masalah. Tapi gitu. Kita lihat, coba saya tanya lagi besok Om ya. Hei ibu, kira-kira siap belajar atau tidak? Gitu Om ya. Dan insya Allah saya siap untuk menunggu di kelas. Kalau misalkan ibu-ibu bisa hadirah, maka alhamdulillah mungkin kita lanjutkan belajarnya. Kalau misalkan memang belum bisa, ya kita libur saja. Semoga memberikan kemudahan. Amin. Nanti untuk kedepannya juga mungkin kalau belajar membaca kitabnya, belajar fikih dan adabnya mungkin juga hari Senin malam itu. Ya sekitar jam 8 itu. Oh baik Ustaz. Sekarang belum mulai karena saya kira bisa kita pakai dulu ya waktunya.
Baik. Saya mah ikut aja lah besok gimana baiknya. Ibu dulu lagi, Bu. Nanti kita lagi ntar kayak teriak. Itu udah bukan cuma beberapa orang gitu. Saya juga kadang-kadang ini yang gimana gitu. Apa-apa. Ya Allah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, mungkin kita cukupkan dulu Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.